Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Husnul akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian definisi umum. Bagian ini memuat definisi, kelompok atau kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai objek yang telah diobservasi. Jika melaporkan sebuah fenomena alam, pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama latin hewan, tumbuhan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Jika melaporkan peristiwa budaya, pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai jenis-jenis kebudayaan atau suku budaya yang sedang dibahas. Jika melaporkan kondisi sosial, maka bagian ini akan berisi informasi umum tentang kondisi sosial yang terjadi saat ini atau yang sedang diamati. Misalnya tentang COVID-19. Pada definisi umum akan dipaparkan apa itu COVID-19. Dari kapan bermula, dari mana asalnya. Nah, ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah atau merupakan. Menggunakan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi. Nah, sudah paham sampai di sini? Bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat binatang itu, makanan yang dimakan binatang itu, dan bagaimana perilaku khas dari binatang itu. Sementara itu, perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Perincian manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah dapat dipaparkan juga pada bagian deskripsi bagian ini. Nah, jika yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek yang diamati hingga sifat-sifat khusus objek tersebut. Jika yang dilaporkan berupa peristiwa budaya, bagian ini akan membahas tentang pengklasifikasian atau pengelompokan, ciri-ciri dari budaya yang bersangkutan, karakteristik, hal-hal unik yang berkaitan tentang peristiwa budaya atau kondisi suku budaya yang diamati. Kemudian, jika yang dilaporkan berupa kondisi sosial, bagian ini akan membahas lebih detail dari fenomena sosial yang dibahas pada deskripsi umum. Pada deskripsi bagian ini, kita dapat menuliskan penggolongan, karakter, tipe-tipe, sikap, dan lain sebagainya. Misalnya, kita sedang membuat teks laporan hasil observasi tentang pembelajaran jarak jauh. Pada bagian ini, kita bisa menuliskan tipe-tipe sikap siswa dalam menghadapi PJJ dan melaporkan kelebihan dan kekurangan dari karakteristik tipe-tipe sikap siswa dalam belajar masa pandemi ini. Bisa juga dibahas dari sudut pandang ekonomi masing-masing siswa. Ciri bahasa bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah dalam bidang ilmu, seperti kalau di dalam ilmu pengetahuan ada fotosintesis, simbiosis, dan sebagainya. Kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif agar jelas dan dapat diterima oleh pembaca dengan baik. Kata sambung yang sering digunakan adalah yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, bagian yang ketiga dari struktur teks laporan observasi adalah simpulan.
Simpulan ini berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Nah, dari struktur yang telah kita bahas tadi, kita jadi dapat menarik sebuah kesimpulan terkait sifat teks laporan hasil observasi. Sifat teks laporan hasil observasi itu setidaknya ada 3. Yang pertama bersifat informatif. Artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif. Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi dalam teks lebih mudah dimengerti. Sifat yang ketiga yaitu bersifat objektif. Nah, yang namanya hasil observasi harus objektif sesuai dengan objek yang diamati. Teks laporan hasil observasi harus faktual, berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi, tidak hanya halusinasi, pendapat, atau karangan semata. Nah, sekian dari Bu Husnul. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.